Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih bertemu di minggu ini, masih dengan materi yang sama, yaitu teks prosedur. Mungkin kali ini atau minggu ini durasi videonya lebih singkat karena ini adalah materi terakhir dari teks prosedur. Nah, mengingat nanti September ini kurang lebih nanti akan dilaksanakan PTS atau penilaian tengah semester atau UTS. Mudah-mudahan nanti target 2 bab itu tercapai gitu ya. Mudah-mudahan, semoga tidak ada halangan. Nah, Ibu ingatkan lagi, jika kalian belum mengisi link kehadiran, silahkan diisi. Nanti Ibu akan cek, karena di minggu ini Ibu akan setorkan siapa saja yang mengikuti pembelajaran dan siapa saja yang membuat tugas atau mengumpulkan tugas. Nanti Ibu akan kirim langsung kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti gitu ya. Jadi yang merasa belum melengkapi tugasnya, silahkan minggu ini masih berlaku supaya tugasnya nanti tidak menumpuk. Karena nanti di akhir pembelajaran minggu ini Ibu akan memberikan tugas bagaimana cara menyusun teks prosedur gitu ya. Nanti kalian akan membuat karya berupa teks prosedur hasil buatan kalian sendiri, original buatan kalian sendiri, seperti itu. Nah, sebetulnya patokan penilaiannya itu adalah tidak hanya absen, tetapi bagi tugas yang masuk secara otomatis absensinya juga ada. Ya, kurang lebih seperti itu, dan Ibu rasa semua mata pelajaran pun berlaku sama. Nah, untuk minggu ini kalian nanti akan belajar bagaimana menyusun atau mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Untuk minggu kemarin kan kita sudah belajar materi mengenai struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan bagaimana mengembangkan atau menyusun teks prosedur. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ibu nanti akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi pada minggu ini ya, atau pada pertemuan kali ini adalah materi terakhir. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan mengenai langkah menyusun teks prosedur dan juga bagaimana menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Jadi kalian nanti akan belajar menyusun teks prosedur hasil karya kalian sendiri atau originalitas kalian, seperti itu. Mari kita simak sama-sama, dan nanti jika ada materi yang atau bukan materi, pembahasan yang kurang kalian pahami, silahkan kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp gitu ya, di grup WhatsApp gabungan, dan diusahakan tidak melalui Japri, WA Japri ya gitu, supaya ketika kalian bertanya, teman-teman yang lain yang tadinya tidak paham ikut paham gitu ya. Mari kita lanjut. Nah, ini materi pertama. Pertama itu adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Nah, langkah yang pertama itu adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Maksudnya menginventarisasi itu adalah kalian membuat daftar macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan.
Ya, ini untuk masing-masing pribadi sudah pasti nanti daftarnya itu atau macam-macam kegiatannya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah menentukan tema kegiatan. Nah, tema kegiatan ini bisa mengenai yang berhubungan dengan aktivitas gitu ya, atau misalkan temanya itu yang berhubungan dengan kebiasaan begitu ya. Nah, nanti kalian untuk tema kegiatannya apa saja, kalian boleh buka lagi materi-materi sebelumnya. Di situ Ibu sudah jelaskan ya, tema kegiatannya bisa apa saja. Nah, kemudian yang langkah ketiga yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Maksud dari kerangkanya itu adalah, jadi kalian itu membuat dulu tujuan dari kegiatan yang kalian pilih itu tuh apa ya, kegiatannya apa, tujuannya apa. Kemudian kerangka berikutnya itu adalah material yang digunakan atau alat dan bahan yang digunakan apa saja. Contoh misalkan kalian cara membuat nasi goreng kampung misalkan seperti itu ya. Nah, kalian nanti di situ akan mencantumkan alat dan bahan yang digunakan gitu ya. Jadi alat yang digunakannya apa, kemudian bahan-bahan untuk membuat nasi goreng itu apa saja, nanti kalian rinci secara sistematis. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi langkahnya harus dari langkah awal sampai langkah terakhir itu dibuat sistematis gitu ya, dengan benar dan mudah dipahami oleh pembaca seperti itu. Kemudian langkah yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini atau bahan-bahan referensi ini boleh dari buku atau misalkan kalian referensinya dari internet, hasil googling, silahkan gitu ya. Karena untuk mengumpulkan bahan-bahan ini caranya banyak sekali gitu, sekreatif mungkin seperti itu. Dan langkah yang terakhir itu adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dilakukan. Oh, ini mohon maaf ya, jadi langkahnya hanya sampai 5 dan ternyata langkah 1 dan langkah 6-nya ini sama. Gak apa-apa, langkah 6-nya silakan kalian lewati. Yang penting 1 sampai 5 ini harus ada. Seperti ini kurang lebih langkah-langkah bagaimana menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kan strukturnya sudah Ibu bahas kemarin ya. Terus kebahasaannya juga silakan nanti kalian tinggal tinggal dikaitkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, ini terakhir yaitu langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Nah, langkah pertamanya itu apa sih, Bu? Nah, yang pertama, kalian baca dulu kalimat demi kalimat. Ya. Kemudian langkah keduanya, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Maksud dari penulisan teks itu misalkan ada kata yang tidak baku, tidak ya gitu. Jadi penggunaan bahasa bakunya harus tepat gitu ya. Terus atau misalkan penulisan bahasa asing, kemudian caranya seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan kita tulis dalam paragraf bahasa Indonesia, jadi bahasa asing itu penulisannya harus dicetak miring atau dimiringkan. Begitu, itu akan menjadi pembeda bahasa asingnya seperti itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi kalimat paragraf 1 dengan paragraf 2, kemudian paragraf 3 dan seterusnya itu padu tidak, nyambung tidak, sama dengan langkah pertama. Kalian harus membaca kalimat demi kalimat, kalimatnya padu tidak, seperti itu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu atau menempatkan
paragraf, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf yang runtut. Misalkan ada kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga maksudnya sulit dipahami. Oleh karena itu, kalian penggal atau potong kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang efektif gitu. Dan karena kalau kalimatnya tidak padu, kalimatnya tidak nyambung, orang nanti akan kesusahan untuk memahami gitu, pembaca akan kesulitan untuk memahami. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi materi minggu ini itu mengenai bagaimana cara menyusun teks prosedur. Yang keduanya itu adalah bagaimana cara merevisi teks prosedur yang sudah disusun atau yang sudah kalian susun sehingga menjadi teks prosedur yang sempurna. Nah, untuk tugasnya seperti biasa nanti Ibu akan kirim di grup WhatsApp ya lembar kerjanya, dan kalian silakan baca petunjuk pengisiannya seperti apa, kemudian pahami tugasnya seperti apa. Jika ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanya di grup WhatsApp. Diusahakan tidak melalui japri ya, gitu, supaya Ibu pun memudahkan kalian, dan yang tadinya kurang paham, yang lain kurang paham pun nanti akan ikut menyimak penjelasan atau jawaban dari Ibu. Begitu ya. Jadi sekian materi kali ini, memang cukup singkat karena ini adalah materi terakhir gitu ya. Jadi sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.